Nah, ini strategi Epstein yang menurut gue paling licik. Bener-bener pintu pertamanya ke semua elit global yang kalian tahu. Namanya Science as a Cover. Jadi setelah branding finansial sama fixer, dia punya cap baru nih, namanya Science Philanthropist. Dia pakai duitnya buat nyumbang jutaan dolar ke Harvard, MIT, Arizona State University. Dia danain riset-riset aneh yang nggak didanain pemerintah. Kayak pintu belakang yang dipakai buat deketin Bill Gates. Somehow Bill Gates kemakan janji itu. Dia ngasih legitimasi. Ini titik pertamanya. Begitu dunia ngeliat, wah Bill Gates mau ketemu lu. Semua orang di seluruh dunia itu bakal mikir, wah si Epstein ini orang bener. Temennya aja Bill Gates. Reputasinya tercuci bersih dari predator ke dermawan sains. Nah, di sanalah bolanya bergulir. Berdasarkan dokumen pengadilan yang udah dibuka, ini beberapa gue sebutin. Yang pertama, Pangeran Andrew. Ini royalty loh. Perannya sebagai useful idiot. Andrew ini Bill Clinton. Perannya The Philanthropy Cover. Clinton tuh tercatat terbang naik jet pribadinya Epstein minimal 26 kali. Bilangnya sih alasan bohong, Presiden Amerika sekarang Donald Trump. Kalau gue bilangnya perannya sebagai party buddy. Di tahun 90-an mereka tetanggaan di Palm Beach. Sama-sama punya ego gede soal wanita. Trump tuh pernah bilang di majalah New York. Ini beneran. Epstein is a terrific guy. He likes beautiful women as much as I do, and many of them are on the younger side. Presiden negara terkuat di seluruh dunia bisa ngeluarin statement kayak gitu di majalah resmi. Tapi statusnya sekarang ya hubungan mereka retak sebelum kasus Epstein meledak. Terus gimana sama lain? Ini banyak, nggak mungkin habis di video ini. Contoh kayak Elon Musk, dirumorkan, tapi dari dokumen yang keluar ya nama Elon Musk tuh nggak ada di flight log. Nggak ada tuduhan dari korban, cuma Elon pernah difoto bareng asisten Epstein di sebuah kayak gini. Pertanyaan ini jadi kebingungan banyak orang. Kok mau elit-elit global ini difoto, didokumentasi? Inilah strategi orang paling licik di dunia yang dari awal karir sampai akhir. Branding yang paling real adalah penipu ulung. Dan semua berada di satu pulau kecil, The Honeypot. Semua koneksi elit yang dikumpulin sama Epstein itu ngejanjiin satu hal, total privacy, bener-bener privasi total. Makanya dia beli pulau kecil itu di Virgin Islands, udah bebas hukum. Yang bikin elit-elit mikir apa yang terjadi di pulau ini, ya tetap di pulau ini. Karena yang dijanjiin Epstein, ya mereka merasa aman buat ngeluarin semua sisi-sisi gelap fantasi mereka. Gak ada CCTV, gak ada wartawan, gak ada orang. FBI sama polisi yang ngegerebek rumahnya Epstein, nemuin sistem perkabelan, kamera tersembunyi, dan itu canggih banget, gak kemana-mana. Jadi ternyata selama ini semua network elitnya dia itu direkam secara diem-diem. Dia punya ribuan jam rekaman orang-orang paling berkuasa di dunia lagi ngelakuin hubungan dengan anak di bawah umur. Kalau secara istilah bisnis, Epstein adalah sebuah kompromat, yaitu orang yang ngumpulin bahan-bahan blackmail untuk memeras orang-orang kuat. Atau setidaknya punya perisai lah. Lo bayangin kalau misalnya Bill Gates atau Pangeran Andrew udah nggak seneng dan berani macam-macam sama Epstein. Ya nggak bisa, karena sekali videonya bocor, hidupnya tamat. Itu kenapa Epstein itu disebut kebal hukum. Dan ini bertahun-tahun. Dia megang kartu as orang-orang yang seharusnya menegakkan hukum. Dia ngenyandera moralitas di dalam milah. Tapi Epstein menurut gua, itu tuh cuma gejala dari penyakit yang lebih parah. Penyakitnya, itu sistem di mana uang dan kekuasaan bisa membengkok demi profit. Karena kita lihat moral, etika, dan aturan itu semua kalah sama satu hal tadi, akses dan uang.